kalau penduduk melahirkan hampir 800.000 sekian. Pemerintah Kabupaten Batang mengapresiasi kinerja jajaran penyelenggara pemilu yang telah melaksanakan fungsinya dengan baik. Benar atau tidak? Sehingga ketika kita melakukan kerawanan patahan ini atau mitigasi ini, sebagaimana telah disebutkan tadi, kurang lebih 620 semuanya, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Batang atas pelaksanaan pemilu kada yang berjalan aman, tertib, dan tetap kondusif. Ini juga berkat kinerja dari Bawaslu yang sangat. Ini pemetaan hanya dari kami, sedangkan pelibatan personil dari Polres Batang dari 6 laporan dan 8 temuan, sehingga total hanya 14. Itu pun tidak ada. PJ Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki menyatakan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Kabupaten Batang telah berjalan dengan optimal sejak sebelum pelaksanaan hingga selesai pelaksanaan Pilkada 2024. Atas nama pemerintah Kabupaten Batang ya memang menyampaikan apresiasi. Terima kasih kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan seluruh masyarakat. Terutama pada hari ini diadakan publikasi atas kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Ini juga kita apresiasi, terima kasih kepada Bawaslu yang sudah melaksanakan fungsinya dengan baik. Fungsi pengawasan pada saat sebelum, kemudian pada saat pelaksanaan sampai dengan pelaksanaan pilkada yang lalu. Dari Bawaslu benar-benar sudah memberikan pengawasan kepada semua pihak, tidak hanya pada peserta pemilu, tapi juga pada masyarakat. Dan alhamdulillah setiap tahapan pemilu kada kemarin berjalan dengan baik. Karena dari Bawaslu selaku yang punya fungsi pengawasan benar-benar mengawasi. Sehingga ada pelanggaran, sebelum pelanggaran itu terjadi dari Bawaslu sudah menyampaikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Sehingga meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, bagian dari karena kami itu lembaga publik, kita menyampaikan kewajiban kerja-kerja kita, terutama di tahapan pengawasan tahapan pemilihan bupati ini. Begitu. Kalau beberapa tahapan yang kita lakukan awasi ini memang ada kenaikan ya di antara tahap pemilu di 2020 sampai dengan pemilihan, terutama terkait dengan laporan. Laporan yang cukup tinggi, saya kira ada 6 laporan dari masyarakat terkait tahapan, terutama di tahapan kampanye. Gitu. Dari proses ada indikasi pelanggaran itu sendiri apa bisa diselesaikan hanya di Gabung di Kabupaten Batang sendiri? Ya, kan dalam proses Gabung juga melakukan kajian ya, bagaimana adanya laporan itu kita kaji apakah ini termasuk unsurnya pidana atau undang-undang lainnya ya. Jadi berbagai ada contoh ketika ada laporan terkait pidana ini kan, tapi ketika dikaji di Bawaslu dan di Gabung itu kan unsurnya tidak terpenuhi, sehingga memang itu tidak bisa kita lakukan ke berikutnya, yaitu ke tahap penyidikan ke kepolisian ataupun kejaksaan melakukan di sidang di pengadilan. Jadi itu kalau ada pelanggaran yang tidak terpenuhi, ada juga yang tidak terpenuhi unsur pidananya, tapi karena ini adalah pelanggaran undang-undang lainnya, itu kita lakukan rekomendasi begitu. Terkait dengan kerawanan yang sudah dipetakan, apakah Ya. itu benar-benar terjadi atau Ya, betul ya. Jadi di awal tahapan kita sudah melakukan launching kerawanan ya atau mitigasi beberapa kerawanan di tahapan pemilihan, terutama yang paling tinggi adalah data pemilih. Sehingga ketika di tahapan data pemilih itu cukup banyak temuan dari Bawaslu ya terkait dengan proses di pemutakhiran data pemilih, itu yang paling tinggi. Terus contoh lagi di tahapan kerawanan sedang terkait di penghitungan suara dan kampanye, itu kita prediksi ada, tapi kenyataannya pada saat di tahapan kampanye juga ada terkait dugaan pelanggaran. Tapi karena kita sudah melakukan kerawanan itu, pencegahan kita lakukan, sehingga alhamdulillah dari berbagai yang kita mitigasi itu tidak semuanya terjadi di tahapan pemilihan, terutama di netralitas ASN ini kan tidak terjadi karena sudah kita petakan, sudah kita cegah melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, di mana